Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini asyhadatain wa asyhadatur ruhiyatu. Jadi terkait syahadat ruh. Nah, setidaknya kita tahu apa itu syahadat ruh. Ya. Karena syahadat itu banyak ya. Ruh bersyahadat juga, jiwa bersyahadat juga, nafs bersyahadat juga. Kulu jasad seluruh badan juga bersyahadat. Ada syahadat 3, ada syahadat 7, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Jadi syahadat tain itu 2 digabung, syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Berjanji kita kepada makhluk yang mulia Rasulullah, mengikuti sunnah, dan berjanji pula menuhankan hanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, itu di dunia. Ya. Bab 3 kita tamatkan nanti di bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita taklim, sama-sama kita talqin zikir. Talqin zikir juga syahadat. Nah, tapi kita meminta talqin zikir hanya pada syahadat tauhid, menafikan seluruh urusan kecuali yang disuruh sunnah kepada contoh manusia mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Allah. Syahadat-tain dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita ditujukan kepada Allah. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat kita. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taruh dulu. Ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha
illallah. Qadar ya. La ilaha illallah. 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 La ilaha Allah. La ilaha illallah. La ilaha ya Allah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muhsinin wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin
wabil khusus arwahi juriyatihi, wabil khusus arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli Rabbana amrina miladunka ar-rahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Rabbana laludrika qulubana badail haitama wa hab lana minadunka ar-rahmah innaka antal wahhab. Ikraman wa tadiman iwan hadirin jemaah wabil khusus jemaah semuanya, baik yang hadir secara talaki langsung maupun tidak langsung, andung doakan rahimakumullah. Tidak lupa juga kepada ulama anal kurama wa masyayikh anal aija wa bi muqaddima murabi hadal mahad asyatid, guru kita sahibil qadilah lamhanu, kita doakan, kita muliakan juga kepada seluruh umat muslim, khususnya yang berada di sini maupun tidak berada di sini, kita doakan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fakir yang hina ini, yang bodoh ini, kita coba membedah risalah yang agak sulit, tapi insya Allah antum akan menemukan sesuatu yang selama ini tidak tahu terkait dengan syahadat ruhi. Karena ada syahadat ruhi, kita tahu roh kita itu pasti ada identitasnya. Ya. Asyhadatain wa syahadatu riyatu ama badu. Nah, bab 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Karena Anda memerlukan bukan hafalan, tapi makna dan pengertian. Kita melakukan ritual, tidak membaca, tapi sudah sampai makrifat, diilmui. Sholat begitu juga, zikir begitu juga. Ya. Jangan sampai kita mengamalkan seperti burung belo. Burung beo itu meniru. Ya. Itu taklid. Ya. Jangan meniru, Pak. Beragama itu yang dituntut sama Allah ada makrifatnya, ilmunya. Kita awali dari suatu peristiwa yang syarat dengan ajaran, syarat pula dengan kesedihan, kegundahan yang sangat mendalam. Peristiwa ini menuntut ketegaran sang pengemban risalah. Bahkan eksistensinya dipertaruhkan. Beliau itulah Nabi besar Muhammad SAW. Sangat sedih, gundah. Sampai-sampai eksistensinya dipertaruhkan. Akhirnya ditegur sama Allah. Inilah peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabiannya. Ketika beliau mendatangi pamannya Abu Thalib, belum Islam nih, masih kafir jahiliyah. Di penghujung hayatnya Abu Thalib ini sakratul maut.
itu sudah kumpul sahabat-sahabat Abu Thalib, yaitu Abu Jahal juga berada di sisinya. Sedangkan Abu Thalib ini pamannya Nabi, tentu dia datang. Tapi udah kumpul orang-orang jahiliyah di sana. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya amkula, ya pamanku, la ilaha illallah lahu kalimatun ashadu alaka biha indallah." Itu ucapan Rasulullah kepada Abu Thalib yang sedang sakratul maut. Artinya, paman, katakanlah la ilaha illallah, syahadat tauhid. Suruh ngomong syahadat tauhid. Ini suatu kalimat yang dapat saya jadikan hujah nanti di sisi Allah, kata Nabi, terhadap pamannya. Pada waktu itu Abu Jahal dan Abu Billah bin Abu Umayyah langsung motong. Berkata, "Ya Abu Thalib," dipotong kata-kata Nabi tadi, "Hattukrahu dina Abdul Muthalib." Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Agama nenek moyangnya. Itu dibantahnya sama Abu Jahal. Ya. Akhirnya Abu Thalib mengucapkan bahwa dia berada di atas agama Abdul Muthalib. Sedih nggak tuh? Pamannya loh bersikeras berada di agama nenek moyangnya. Peristiwa ini sejarah benar. Ya. Padahal pamannya yang menjamin keselamatannya waktu dakwah Islam. Sementara matinya kafir. Kemudian Nabi tetap ngomong, "Li astaghfir laka ma'lam yahirra ma'alaika." Baiklah, aku akan tetap memohonkan ampun untuk Anda sebagai pamanku selama tidak dilarang. Ini hadisnya muttafaq alaih. Begitu ucapan Nabi. Lalu turunlah di situ asbabun nuzul. Firman. Itulah ayatnya Quran surat At-Taubah ayat 113. Dibaca Iwan. Itulah sebab turun ayat At-Taubah 113. Di sini kita sudah mengambil hikmah. Makana للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ayo, dapat pikir. Ayo. Kerabatnya, saudaranya, bapaknya, istrinya, anaknya kalau musyrik nggak boleh didoain. Itu fikih. Nabi aja ditegur. Oh sayang, sama istri, sama bapak, nggak bisa bro. Kalau sahadatnya nggak mau, jangan didoain. Alhamdulillah akhirul zaman semua pada bersahadat. Tapi sahadat palsu, nggak enak kan? Kapan ente ketemu Nabi? Bersaksi, namanya bersaksi malie lah. Kapan ketemu? Jarak jauh juga ya, nggak mungkin ketemu ya. Nah disinilah ilmu makrifat main. Karena melihat itu bukan mengandalkan incek mato. Melihat itu dengan yang paling tajam tidak ngebohong adalah zauq, itulah mata batin. Ada di makrifat. Tidak mutlak melihat itu dengan mata ini. Orang yang diberi hidayah, maka mata batinnya akan melihat. Itu ada hadis, ada Quran. Makin kuat intelektual manusia, makin kuat agama manusia, makin tinggi pola filsafat spiritual manusia, makin tertutup mata batinnya. Aduh, belum apa-apa udah digenjot. Jadi nggak boleh belajar dong, bukan begitu. Furqan, kalau tinggi intelektual kita harus tinggi pula makrifat kita. Harus belajar pula ilmu raso. Harus kan? Tiadalah sepatutnya bagi Nabi orang-orang yang beriman, antum beriman, percaya, meminta ampunkan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, gak patut. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesudah jelas, kalau jelas, bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni nar jahanam, kan gitu. Nah itu Quran. Jadi dalam kisah tadi, harapan dan usaha maksimal Nabi Rasulullah gagal. Nabi aja doanya gagal. Bukan mengecilkan. Apalagi kita bro. Gagal untuk mengislamkan pamannya. Pelindungnya waktu berdakwah. Akidahmu ya akidahmu. Betul kan? Akhirnya pamannya meninggal dalam kekafiran. A'udzubillahi min dzalik. Disitulah kesedihan Nabi luar biasa. Pasti kesedihannya nggak berujung nih. Jadi ada dua faktor yang melatar belakangi kesedihan Rasulullah SAW. Pertama, pamannya adalah satu-satunya orang yang mampu melindungi, membela, ikut berpartisipasi lagi memajukan dakwahnya. Betul kan? Sejarahnya gitu. Menyokong dana lagi. Tapi matinya kafir. Kedua, ketika di penghujung ayatnya pamannya Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat yang sedikit ini, la ilaha illallah. Faktornya dikit. Sagan yo kawannya. Mangko kawan awak tuh hati-hati. Kawan itu agama awak. Setuju? Hati-hati.
Itulah yang sangat disayangkan oleh Rasulullah. Beliau membuat sedih dengan kesedihan yang tiada tara. Sekarang kita timbul pertanyaan interaksi yang mengganjal di benak kita. Mengapa Rasulullah sangat sedih lantaran pamannya meninggal tanpa mengikrarkan syahadat la ilaha illallah? Jadi apa sebenarnya muatan hikmah yang tersirat, yang sering dianggap sepele la ilaha illallah tadi? Apa sih? Hal inilah yang melatar belakangi pembahasan taklim Risalah Andung ini dalam kajian hari ini. Terlalu tinggi kita ngaji tanpa kita ngerti la ilaha illallah. Adanya la ilaha illallah itu karena ada ruh. Ya, karena ada ruh. Ruh juga bersyahadat. Nggak mungkin kita bisa la ilaha illallah kalau ada ruh. Karena kita hidupnya karena ruh. Sekarang kita hidup di atas bumi Allah. Bersyukur antum sudah melakukan syahadat tain. Syahadat kepada tauhid, kepada Allah saja, dan syahadat mengikuti sunnah Rasul. Setuju? Iya kan gitu? Beruntung antum. Itulah hidayah tertinggi. Hidayah namanya itu. Karena dipilih sama Allah. Kalau itu kesempatan itu tidak kamu amalkan secara benar, tidak kamu makrifati syahadatain itu, maka antum akan sia-sia juga seperti Abu Thalib. Su'ul khotimah matinya. Banyak orang yang suruh la ilaha illallah mati, talqin jenazah gelagapan, sepinter apapun, seagama apapun, karena tidak memakrifati syahadatain. Betul kan? Itulah gunanya kita taklim. Jadi bukan ajaran sepele ini. Ajaran sepele enggak? Enggak. Maka beruntunglah orang yang beribu-ribu mengaji zikir syahadat tauhid. Beruntunglah. Walaupun kalian degil. Udah deh. La ilaha illallah itu gampang, hantam terus ke hati. Insya Allah antum selamat kalau ribuan terus dihantam dengan la ilaha illallah. Jadi udah paham ya syahadatainnya ya. Yang beratnya bukan la ilaha illallahnya. Syahadatainnya yang kedua, sunnah Rasulnya. Karena terkait perbuatan amalan di atas dunia, itu yang berat. Allah tahu itu. Mencontoh Nabi itu nggak mudah. Ya. Yang duduk ini udah hampir mendekati 40 baru mencoba mencontoh Nabi. Ya. Kisah tadi jelas merupakan contoh yang real. Real nggak tuh? Goib nggak? Enggak. Biasa. Yang dicontohkan Nabi SAW dan pentingnya syahadat. Penting nggak syahadat? Penting. Karena syahadat itu juga berzikir. Ya. Beliau berusaha dengan sekuat tenaga mendakwahkan kalimat syahadat ini serta konsisten di atas tarekotnya, di atas jalannya. Nabi konsisten, siapa bilang Nabi nggak bertarekot? Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan prinsip pendirian Nabi kalau orang sudah menghantap la ilaha illallah. Tapi dengan syarat dimakrifati la ilaha illallah itu. Akhirnya setelah diamati, kita telaah dari yang ada, ternyata ada beberapa hikmah, rahasia yang termuat di dalam syahadat tauhid tadi dan syahadat tain. Dan Allah nunjukin. Disinilah pentingnya kita berkorelasi petunjuk bersyahadat, zikir tauhid, zikir syahadat Rasul. Allah berfirman Al-Araf 180. Iqra ikhwan. Enggak Andung yang nunjuki.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Gini ya, dan tafsirkan ya, yang lurusnya ya, tafsir tadi. Itu kan tafsir KBBI itu. Ya, betul kan? Nah, hikmahnya ya, bersyahadat tauhid dan bersyahadat tain hikmahnya. Allah itu memiliki nama yang terbaik dan itu nempel di kita. Kata 99 itu angka nama yang tertinggi, puncak, nggak ada lagi itu. Jadi tersebar nama itu. Acendra asalnya dari Asmaul Husna, betul? Yoyo Asmaul Husna, dari situ asalnya tuh. Tapi dengan bahasa yang berbeda. Karena lafaz kalimat dunia itu ya kodiktif, diartikan berbeda. Mau tidak mau ya, cobalah luruskan ya namanya itu. Bermohonlah kepada orang-orang yang bernama tadi itu ya, dengan memahami apa sih Al-Asmaul Husna kita. Ada yang tahu nggak? Itu nama dunia. Dengan menyebutkan Asmaul Husna itu, tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan namanya. Itu artinya. Kalau di arti itu yang tidak benar kan? Ya, yang menyalahartikan nama itu. Sering kita berdoa tapi salah arti. Ya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan dalam berdoa. Ini Asmaul Husna, letaknya nanti di hijib. Amalannya di apa? Di hijib. Nung tinggalkan dulu. Kita harus back to basic ke pengamalan yang disebut syahadat ruh. Supaya tahu dulu, tersebab syahadat ruh lah maka ada syahadat tain. Sampai ya. Tapi pas kita berdoa harus menghidupkan, harus dihidupkan apanya? Ruhnya. Harus bersyahadat ruh dulu. Setelah hidup, ya, setelah hidup maka kita berhak memakai syahadat tain. Itu yang disebut larinya ke selawat. Pusing deh, pusing. Ini makrifat. Kita bedah dulu dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu An-Nur. Cahaya, petunjuk. Berdoalah dengan Asmaul Husna. Maka dapat cahaya. An-Nur. Artinya yang maha bercahaya. An-Nur itu. Menerangi, memberi cahaya. Karenanya Allah memiliki 99 nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Ini terkait dengan syahadat ruh. Tuh. Penuh rahasia di situ. Pertanyaannya, Iwan Asmaul Husnanya apa? Gak tahu kan? Nah, itulah gunanya ngaji. Nanti ketemu. Jadi masing-masing orang menggunakan asma terbaik Allah itu berbeda-beda. Jangan-jangan Iwan ini asmaul husna Al-Qahar.
Oh, ya kahar, sifatnya kahar aja kan? Bisa nggak? Kan ke bawah karakternya. Percaya nggak 99 nempel nama antum? Digariskan di tangan itu. Nah, gini nih. 99 nggak? Gimana nih? Ngajinya kemana nih? Nempel nama itu, cari nama itu. Jangan nama Ruh dulu dicari, mabok. Jelas perlu tingkatan. Kalau tahu dua nama itu keren antum. Makbulin, makbul loh antum. Waliun, mursidun. Udah ketemu? Tanya aja ke Anung. Weh, mahal. Anung aja susah. Gimana nih? Jadi jangan bicarakan dulu yang lain. Jangan. Paham ya? Jadi Asmaul Husna berkaitan dengan syahadat ruh. Penuh rahasia. Makanya sulit dibuka. Karena kalau dibuka namanya bukan rahasia. Tuh, ya, betul kan? Asmaul Husna An-Nur itu yang benar kata-katanya. Nama baik yang penuh penerang, penuh cahaya. Secara sederhana memiliki makna bahwa Allah merupakan zat yang menyinari, memberi petunjuk, memperlihatkan cahaya ilahi dari semua dunia, termasuk langit. Karena cahaya Allah Subhanahu wa taala menerangi hati, kolbu, dan memberikan penjelasan di kolbu. Kalau kolbu sudah jelas, sudah cerdas, maka otak pun beres. Di sanalah petunjuk menyebutkan terkait pemahaman Asmaul Husna An-Nur. Ini diabadikan, diterangkan oleh Allah beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya At-Taqabun, ayat spiritual. Spiritual angkanya berapa? 8. Baca Iwan, Iqra. Surat 64. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cahaya Al-Quran itu An-Nur, pendeknya Asmaul Husna. Masing-masing enggak 99. Serakal antum. Nabi itu kalau 99. Satu aja. Karena bakatnya cuma satu dikasih. Tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Dong kalau namanya Muhammad, dong kalau namanya Acen, bukan nama itu Acen tuh, nama panggilan ya. Pertanyaannya Bapak yang memberi nama, Bapak memberi nama, Allah ngatur juga nggak tuh? Allah kan ngatur itu, iya kan? Walaupun ngasih orang tuh dari kakek kamu dikasih namain tuh, berarti Allah juga yang nyuruh kan? Terkait nggak dengan Asmaul Husna? Udah ulik tuh nama tuh, kan banyak tuh nama tuh. Arif, ulik tuh Asmaul Husnanya apa ya? Sampai nungging otak nggak mampu itu karena itu sirrul. Tanya pada ahlinya. Kalau mananya sendiri sering dikira Allah.
Kalau nama dunia sudah ada nama ruh? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Nanti heboh orang itu. Makanya dong bisik-bisik aja. Dikejar nanti itu. Logika kita nerima gak kaji nih? Ada nggak petunjuknya di Quran? Atau kabun? Dan Allah juga dijelaskan lagi pakai iktibar masalah ini. An-Nur Qurannya ayat 35 baca tuh. Nah itu pusing tuh. Itu yang mesti dimakrifati. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi nggak manusia aja. Allah memberi nama juga kepada langit dan bumi. Allah pemberi cahaya, pemberi nama kan? Iya kan? Penerang. Antum pengen tahu seseorang perlu awal apa namanya dulu? Namanya sia. Kalau batanyo jo andung namanya ndak tahu, andung repot. Itu cahaya bukan? Betul nggak nih? Nah, coba ya, belajar ya. Ahli agama, ahli filsafat, ahli logika. Tolong tafsirkan Quran surat An-Nur ayat 35 secara benar. Sulit Pak ngandelin otak tuh. Dia tuntutannya harus zaitun. Jauk antum itu harus makrifat. Harus sudah bercahaya, harus sudah melihat mata batin antum. Maka tahu nama antum.
Kini jangan sulit-sulit lah. Ya. Tanya lah ke ahlinya. Kan itu nih nyonyo. Nah, itu pola berpikir tradisional orang Minang. Male berpikir ingin dapat petunjuk. Kane lah. Betul enggak? Sadonya enggak orang Minang sih. Pokoknya awak sakit saya dan penting dapat banyak. Sama itu kan. Bayarlah, ini berat ini kaji. Kalau udah tahu nama antum, nama ruh antum, beres nggak semua? Itu kan atribut. Makrifat kan nih gaji? Male juga ngaji tuh. Bare puluh juga amanah. Bare juga bini. Kacau. Bare puluh juga dunia kecil. Nggak main tuh. Itu nurui situ. Hijib tuh jadikan laskar itu. Ngikut nanti. Jangan cari duit bodoh. Duit cari kita. Halo? Keren. Di ayat itu kan Allah menyebut dirinya Nurullah. Nurullah itu tertingginya Nur Muhammad. Itu udah syahadat Rasul. Maka kalau ingin beri petunjuk, kaji sunnahnya, kaji hadis sahihnya. Berat juga tuh. Maka syahadatnya ketika kita berada di alam arwah. Kita kan pernah berada di alam arwah. Ya. Syahadatnya apa? Catat. Asyhadu anna Muhammadan Nurullah. Asyhadu anna Muhammadan Nurullah. Asyhadu anna Muhammadan Nurullah. Itu syahadat awal. Syahadat ruh. Tegas-tegas aja, jangan diumpetin lah. Sama semuanya. Ribuan ruh dikeluarkan dari alam sulbi. Berjanji itu. Itu disebut syahadat ruh. Halo? Jadi antum sudah punya konsekuensi dengan bersyahadat ruh itu. Makanya jangan dikafirkan orang karena seluruh yang namanya manungso, namanya manusia pernah bersyahadat ruh. Kalau bahasa syariatnya, apakah ini Tuhanmu? Kan gitu. Iya kan? Iya Tuhanku. Udah berjanji, sudah bersaksi. Jadi jangan ada kafir. Kafir tidak kafirnya setelah jelegedak gitu, jelegedak tau nggak? Nongkrong di bumi. Ya. Jadi ada konsekuensi dengan syahadat ruh tadi. Ingat, pas antum mengucapkan syahadat ruh ada konsekuensinya. Itu sebabnya kalau antum tidak mengikuti zat an-nur, zat an-nur itu ada di Muhammad. Sunnah Rasul yang tidak bersyahadat ruh, maka akan tinggal dalam kegelapan. Tinggal tetap dalam kegelapan. Jadi sulit dapat petunjuk secara ruhani. Kalau antum tidak bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Nurullah. Padahal kita sudah bersyahadat. Jadi lupa. Yang tidak bersyahadat ruh maka akan tinggal dalam kegelapan. Jadi syahadat ruh ini masih ada sampai sekarang di badan antum. Tapi antum bungkus. Antum tutupi. Buka dengan thayyibah. Terus jangan bosen. Tapi pas sudah dibuka thayyibah ditutup lagi dengan syahwat, dengan nafsu. Kan gitu persoalannya. Apakah beruntung yang kita tutup dengan syahwat? Beruntung juga. Masih beruntung. Ibarat antum membawa ember yang berisi air ke satu bak. Kalau sudah sampai di bak karena ada jarak, ya, ada jarak. Nggak penuh-penuh bak itu, tapi embernya bersih. Duduk nggak? Itu keuntungannya.
Halo, ketangkap? Nggak ketangkap pulang aja lah. Capek lu ngajinya nih. Makanya jangan sepelekan taharo itu. Ya, udah thayyibah. Syahadat tauhid, banyakin aja. Antum akan bersih. Maka di situ akan dapat hidayah. Mudah-mudahan insya Allah nggak mati kafir. Gitu bahasanya. Karena kalau orang menanamkan thayyibah, membersihkan kalbu, otomatis memori pun akan bisa mengucapkan pas sakratul maut dengan benar. Bukan diletakkan di sini, tidak diamalkan, gimana hidupnya? Makanya syahadat tauhid itu, la ilaha illallah, harus pahami syahadat tru. Sebab itu karena adanya syahadat tru. Syahadat tru tadi udah disebut. Asyhadu anna Muhammadan Nurullah. Aduh, rugi andong ngaji nih. Habis ilmu andong. Kalau nggak diucapkan syahadat tru, maka antum tetap aja terhijab kegelapan. Ini kata Quran, kata Allah. Minat zulumati kan? Di An-Nur tadi. Ada di tubuh manusia. Yang masih hidup sekarang ini berada pada memori ruh itu tinggalnya. Di memori aja nggak dikeluarin. Syahadat ruh itu. Makanya antum lupa bahwa antum pernah bersaksi. Masing-masing orang setelah keluar di alam rahim kan gitu. Baru dilafatkan, dibolehkan syahadat-tain. Yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat-tain itu syahadat la ilaha illallah dengan syahadat apa? Muhammadur Rasulullah. Sekarang antum sudah tahu, sudah, nggak bayar, nggak antum keluarin ijazahnya. Ayo, kan udah tahu nih. Oh ini kan di share, nggak akan tahu di luar, karena Allah campur tangan. Nggak percaya, buktiin aja. Kirim aja dong, minta upahnya, ya minta upahnya Al-Fatihah. Kan anu juga mengirim Al-Fatihah kepada si pemberi petunjuk, paham ya? Itu hak. Nah itu gunanya kita taklim. Udah tahu? Alhamdulillah. Kedua, itu yang pertama ya. Sekarang coba. Syahadat itu, kalau antum sudah tahu syahadat roh, artinya makrifat ketauhidan antum sudah benar. Ilmu makrifat udah masuk. Selama ini kan sandaran makrifat di apa? Ke epistemologi. Allah itu kan nur ala nurin. Betul kan? Cahaya di atas cahaya. Itu petunjuk dari Allah juga kan? Di mana? An-Nur ayat 35. Artinya Allah itu kan nur ala nur. Artinya ada hijab tutupan yang dijelaskan di An-Nur. Ada jejaknya yang menutupi itu Allah itu. 70.000 cahaya yang menutupinya dan 70.000 julumat kegelapan ditutupin tuh. Makanya ada kitab. Salah satu yang mengungkapkan kitab tutupan Allah itu memakrifati Allah, wali kutub kita. Kitabnya dong baca. Lakot satarallah bisabaina alfi nurin wasabain alfu julmatin wa abqa nurin fil julmati.
Walidalika hunnaka basarun yaisuna fil jalami walakinnahum yasirruna bin nuri. Walakin idakan bi imkani kal husulu ala dawuli fahadahu wa nuruna ala nuraini. Artinya Allah itu menghijab dirinya sendiri dengan 70.000 cahaya, 70.000 kegelapan. Nur itu disimpan dalam kegelapan. Karenanya ada manusia dalam keadaan gelap, tapi dia merasa bercahaya. Itu manusia sekarang, padahal gelap. Nah, tapi kalau bisa bercahaya, itulah nurin ala nur. Itu sebenarnya. Nah, itulah yang difirmankan penjelasan dari Quran surat An-Nur ayat 35 yang dibaca tadi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi beserta isinya. Jadi secara materi, langit dan bumi itu cahayanya dari mana? Dari Allah, bukan matahari. Dari mana? Dari Allah, bukan matahari. Tanya, matahari sumbernya dari mana? Tanya lagi kalau ada sumber, dari mana? Ujungnya Allah juga kan? Secara materi. Karenanya Allah berfirman kepada Nabi Adam. Ah, ini kunci yang perlu antum ketahui. Langsung berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau, Adam. Ini maknanya apa? Hai makhluk langit, hai makhluk bumi. Makhluk langit, sujud kamu. Kenapa sujud? Sujud kamu kepada Adam. Karena makhluk bumi itu akan menjadikan keturunan Adam. Menang mana derajat kita? Makhluk langit dengan makhluk bumi. Kita. Karena di situ ada Nur Muhammad, pangkal penciptaan. Maka kalam Allah ini ditujukan kepada apa? Nabi Adam. Turunannya kita. Itu sama dengan kalam kepada langit dan bumi. Sama, maka jadi dia. Pertanyaannya sekarang, Ikhwan, kenapa penduduk langit dan bumi sujud kepada Adam? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, ulang lagi nih. Kenapa penduduk langit sujud kepada Adam? Kenapa? Satu aja yang nggak mau sujud. Maka bareng-bareng diturunin. Laula Muhammadun ma khalaqtuka. Ini hadis Imam Hakim, hadis ini sahih. Woi, ulama di luar nih sahih hadisnya Imam Hakim, buka aja. Isi hadisnya laula Muhammadun ma khalaqtuka. Artinya, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itu hadisnya. Jangan diperdebatkan nur hakikat Muhammad itu. Ada hadisnya, ada Qur'annya. Takabun ada. Ya. Di An-Nur ada. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad sudah ada. Berpangkal dengan nurnya dari Allah. Sebelum diciptakan tubuhnya ada, Nabi sudah ada, Nabi Muhammad. Nah, bingung? Bingung gak nih?
Sudah ada Nabi nurnya. Sebelum diciptakan tubuh, maka Nabi ditanya. Ada yang nanya nih. Mata takunu nabiyan. Nubuah. Hadis Imam Tirmizi, hadis ini sahih juga. Artinya, kapan kau ditetapkan menjadi nabi? Kapan kau ditetapkan menjadi rasul? Bukan waktu umur 25 tahun, bro. Bukan waktu umur 40 tahun, bro. Itu semua salah. Salah lah. Tegas-tegas saja. Banyak yang salah di luar berpikiran. Kapan nabi jadi nabi? Ada yang nanya. Laqad asbahta nabiyan. Indama kan Adam mula ya jalluka mawalaturraba. Aku menjadi nabi ketika Adam masih menjadi air dan tanah. Hadis itu sahih. Kalau ada yang debat datang sini, cucuk di pisau. Baca Quran. Udah aku yakin? Udah aku yakin? Bukan nabi itu yang awal, bukan Nabi Adam. Gimana itu? Ngajilah. Nah. Sebelum jadi badam, masih jadi air tanah, Nabi sudah ada. Gimana nih? Belum Adam diciptakan, aku Muhammad sudah ada. Itu ucapan hadisnya sahih. Jadi ucapan tadi adanya di ilmu hakikat. Ilmunya hakikat. Sedangkan secara ilmu syariat, Nabi pertama yang diutus adalah Jawab. Ilmu syariat. Nabi yang diutus adalah Adam alaihis salam. Dong kasih sedikit pemahaman. Di mana diutusnya? Diutus Nabi pertama yang namanya Adam alaihissalam bukan di dunia, di sorga. Di mana nih? Di mana? Di sorga. Oi, di sorga. Gimana nih? Pendek bener ngaji. Jadi Nabi yang pertama diutus di bumi. Jawab. Halo? Jawab. Bukan Nabi Adam. Gimana nih? Kok peon banget sih pikiran kita? Bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi surga. Maka suruh sujud tuh makhluk langit. Karena itu waktu diturunkan ke bumi, dengerin dulu ya. Nabi Adam alaihissalam. Kamu mau minta syafaat, mau kiamat, datang ke Nuh katanya. Datang ke Nuh. Ketika keturunan Nuh meminta pertolongan syafaat. Datang ke Nuh katanya. Keturunan Nuh ketika huru hara kiamat itu suluh minta tolong ke Nabi Adam. Karena Nuh juga kurang paham. Minta syafaat Nabi Adam karena dianggapnya Adam itu Nabi pertama. Kata Nabi Adam, jangan kepada saya. Benar ini. Sayalah yang membuat antum terusir dari surga. Masa ke saya? Itu jawaban Adam. Saya ini yang mengakibatkan antum semua ini turun dari surga. Masa minta syafaat saya yang menyebabkan antum turun ke dunia? Itu jawaban Adam. Jadi kata Nabi Adam, kalian
ke bumi itu saya penyebabnya. Itu bahasanya. Benar nggak? Penyebab antum turun ke sini sebabnya siapa? Nabi Adam makan buah kuldi. Ya. Itu kehendak Allah juga. Bukan faktor kesalahan Adam. Karena Allah ingin dikenal. Duduk. Tambah ilmunya bayar. Gampang-gampang aja ngaji nih. Semua pakai iktibar. Kalau antum membedah kitab Nur Hakikat Muhammad, mabok antum. Itu perintah Allah. Itu sebabnya yang namanya syahadat. Ajas akidah Islamiyah yang sangat krusial harus dipahami sampai titik di Nur Hakikat Muhammad. Awal penciptaan awal. Syahadat ruh. Merupakan asas dari akidah Islam. Hal ini dilihat dari esensi syahadatain. Jadi di saat seorang mengikrarkannya 2 kalimat syahadat, berarti antum sudah berjanji, antum sudah bersumpah dan siap hanya beribadah kepada Allah saja, tunduk, taat dan patuh hanya kepada Allah saja, serta ada kesanggupan dari hati untuk menjauhi, meninggalkan segala bentuk kekafiran dan kemusyrikan. Kalau antum tidak ada kekuatan pemahaman makrifat tadi bahwa antum sudah bersyahadat mengakui Tuhannya di alam ruh, maka antum tetap dalam kegelapan, tidak bisa mengamalkan di dunia ini sunnah Nabi dan mentauhidkannya hanya dengan mulut saja. Halo, setuju? Sampai di sini paham? Pulang. Udah clear. Nah, bersambung ke video. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي